Siapa sangka, seorang gadis desa lulusan SMP bisa berakhir menjadi istri sah majikannya di Arab? Kisah Lilis ini penuh air mata, kejutan, dan pelajaran hidup yang akan membuatmu sulit berhenti mendengarkan. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Namaku Lilis. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Purworejo, Jawa Tengah. Rumah kami sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua yang mulai lapuk dimakan waktu. Atapnya seng karatan yang akan berisik setiap kali hujan turun. Di pagi hari, aroma tanah basah dan suara kokok ayam menjadi musik pengiring yang biasa menemaniku membuka mata. Ayahku seorang buruh tani, bekerja di sawah milik tetangga dari pagi buta hingga matahari terbenam. Ibuku, dengan tubuh mungil namun penuh tenaga, selalu setia mendampingi ayah di ladang, membawa cangkul di bahunya dan bekal nasi bungkus di tangannya. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, dan satu-satunya yang berhasil menyelesaikan sekolah sampai SMP. Tapi itu pun rasanya sudah seperti sebuah kemewahan di keluarga kami. Setelah lulus, aku tak bisa melanjutkan ke SMA karena biaya tak ada, dan pilihan hidup terasa seperti pintu yang tertutup rapat di depanku. Hari-hariku setelah lulus sekolah tak jauh-jauh dari sawah. Aku ikut ayah memanggul karung pupuk, menanam bibit padi, dan pulang dengan kaki penuh lumpur. Kadang aku menatap langit sambil bertanya dalam hati, apa hidupku akan seperti ini selamanya? Perasaan itu semakin kuat ketika suatu sore ayah pulang dengan wajah pucat dan batuk tak berhenti. Badannya lemah, tapi tetap memaksa turun ke sawah keesokan harinya karena jika tidak, upahnya akan hilang. Ibu pun mulai sering mengeluh pegal di punggungnya. Tapi ia selalu tersenyum agar aku tak khawatir. Melihat mereka seperti itu membuat dadaku sesak. Aku ingin sekali mengangkat derajat keluarga, membuat mereka bisa beristirahat tanpa memikirkan besok makan apa. Di desa, pekerjaan untuk lulusan SMP seperti aku nyaris tak ada. Satu-satunya jalan yang mulai banyak diambil oleh perempuan seusiaku adalah menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Awalnya aku ragu, membayangkan harus tinggal jauh di negeri orang tanpa keluarga. Tapi saat melihat ibu meminjam uang hanya untuk membeli obat ayah, hatiku mantap. Aku akan pergi, batinku. Meskipun berat, aku tahu inilah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali. Proses keberangkatan terasa panjang dan melelahkan. Pelatihan, urus berkas, belajar bahasa Arab dasar, hingga akhirnya hari itu tiba. Pagi keberangkatan, ayah memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Hanya menepuk bahuku dengan tangan kasarnya yang mulai gemetar. Ibu menyelipkan uang 20.000 ke sakuku sambil berkata lirih. Ini untuk beli minum di bandara, Nak. Maaf, cuma segini. Aku menahan air mata sekuat tenaga. Itu pasti uang terakhir yang mereka punya hari itu. Begitu pesawat mendarat di Arab Saudi, hawa panas gurun langsung menyergap. Aku dibawa menuju rumah majikan, dan yang kulihat membuat nafasku tertahan. Rumah itu bagaikan istana. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut, dan aroma mawar Arab menyambut dari setiap sudut. Majikanku, Tuan Ahmed dan Nyonya Rania, adalah pasangan kaya yang sudah menikah 3 tahun namun belum dikaruniai anak. Mereka tampak ramah, tapi di balik senyum itu ada rasa sepi yang aneh. Hari-hariku mulai diisi dengan rutinitas ketat. Bangun sebelum fajar, menyiapkan teh, membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian mahal, menyetrika dengan hati-hati, dan memastikan semua tertata sempurna. Aku bekerja dengan sepenuh hati, mengingat bahwa setiap keringat yang menetes adalah langkah kecil menuju impianku, membahagiakan orang tua. Beberapa bulan berlalu, aku mulai memahami dinamika rumah itu. Nyonya Rania sering duduk di balkon, menatap langit sore dengan mata kosong. Kadang ia bercerita pelan, bahwa semua temannya sudah memiliki anak, sementara ia hanya bisa tersenyum palsu setiap kali ditanya soal keturunan. Ada kesedihan yang sulit dijelaskan, sepi yang menempel di udara rumah besar itu. Lalu, suatu malam yang tak pernah kulupakan, pintu kamarku diketuk. Di depan berdiri Tuan Ahmed dengan wajah tegang, namun suaranya mencoba tenang. Ia memintaku ke ruang kerja. Di sana,
Ia mengatakan sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Lilis, kami ingin punya anak. Kami sudah mencoba segalanya. Rania sangat ingin menjadi ibu, dan kami berpikir, mungkin kamu bisa membantu kami. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, dadaku sesak. Aku hanyalah seorang gadis desa, belum pernah bersentuhan dengan cinta, apalagi menerima permintaan seperti ini. Tuan Ahmed menambahkan, kami tidak akan memaksa. Pikirkanlah, jika kamu setuju, kami akan menghajikan orang tuamu dan mengirim uang untuk keluargamu setiap bulan. Aku merasa seperti terjebak di persimpangan paling sulit dalam hidupku. Malam itu aku menangis dalam diam. Air mataku membasahi bantal hingga lembab. Sementara pikiranku berputar tanpa henti. Di satu sisi, tawaran itu bisa mengubah hidup keluargaku selamanya. Ayah dan ibu bisa berhenti bekerja di sawah, bahkan berhaji, sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi jauh. Tapi di sisi lain, ini menyentuh kehormatanku sebagai seorang perempuan. Aku merasa marah, takut, dan bingung sekaligus. Malam demi malam aku berdoa, meminta petunjuk Allah. Aku teringat wajah ayah yang mulai bungkuk menahan lelah di ladang, dan ibu yang tetap tersenyum meski tubuhnya lelah memikul cangkul. Akhirnya, aku memberanikan diri menelepon mereka. Suaraku bergetar ketika menceritakan semuanya. Ada keheningan panjang di ujung sana, lalu ayah berkata pelan, "Kalau itu keputusanmu, nak, dan tidak bertentangan dengan syariat, ayah hanya minta satu, jangan pernah lupakan siapa dirimu." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu, apapun yang kupilih akan mengubah hidupku selamanya. 3 hari setelah telepon dengan orang tuaku, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Tuan Ahmed. Tanganku dingin. Jantungku berdebar seakan ingin keluar dari dada. Saat ia mempersilakan duduk, aku menarik napas panjang. Saya setuju, tapi dengan satu syarat. Orang tua saya dihajikan, dan setiap bulan dikirim nafkah untuk mereka di kampung. Kataku dengan suara bergetar. Tuan Ahmed menatapku lama, lalu tersenyum kecil dan mengangguk. Itu sudah pasti, Lilis. Jawabnya. Tak lama, Nyonya Rania masuk, dan yang mengejutkan, ia memelukku erat sambil menangis. Kamu adalah malaikat yang dikirim Allah untuk kami. Ucapnya dalam bahasa Arab terbata yang entah bagaimana bisa kupahami. Sejak hari itu, sikap mereka padaku berubah. Aku tak lagi dianggap sekadar pembantu. Makanan yang kusantap sama seperti mereka. Kamarku dipindahkan ke lantai atas dekat kamar mereka. Dan setiap hari aku diperiksa kesehatannya oleh dokter pribadi. Meski hatiku masih penuh was-was, aku memilih percaya bahwa semua ini adalah bagian dari takdir. Waktu berlalu, dan berita yang kami tunggu datang. Aku hamil. Ketika dokter mengonfirmasi, Nyonya Rania menutup wajahnya sambil menangis terisak. Aku bisa merasakan betapa besar arti bayi ini untuknya. Sejak itu, ia seperti seorang kakak yang selalu memastikan aku tidak kelelahan. Ia membelikan baju hamil yang nyaman, memintaku makan buah-buahan impor, dan bahkan menyuapiku sup hangat di sore hari. Kadang aku melihatnya duduk di sampingku sambil mengelus perutku, berbisik doa-doa lembut yang membuat hatiku hangat. Di malam-malam sepi, aku teringat orang tuaku di kampung. Aku mengirimkan kabar melalui telepon, dan mendengar suara ibu yang penuh rasa syukur. Nak, kalau ayah dan ibu bisa ke tanah suci nanti, itu semua karena kamu. Kata-kata itu membuatku menangis terseduh, merasa semua yang kulakukan tak sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada rasa takut yang masih menghantui, takut akan masa depan, takut akan pandangan orang, dan takut akan kehilangan jati diri. Hari persalinan tiba lebih cepat dari perkiraan. Pagi itu, perutku terasa nyeri hebat, dan wajah Nyonya Rania langsung pucat. Ia memanggil supir dan membawaku ke rumah sakit terbaik di Riyadh. Selama proses persalinan, aku merasakan sakit yang tak pernah kubayangkan. Setiap teriakan seperti menguras seluruh tenagaku, tapi genggaman tangan Nyonya Rania di sisiku memberi kekuatan. Kamu bisa, Lilis, demi anak kita.
ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah berjam-jam berjuang, tangisan bayi laki-laki pecah memenuhi ruangan. Aku tak bisa menahan air mata. Bayi itu mungil, kulitnya putih kemerahan, dan jari-jarinya menggenggam jariku erat. Tuan Ahmed masuk ruang bersalin, mencium keningku, lalu memeluk Nyonya Rania yang juga menangis. Di momen itu, aku merasakan campuran perasaan, lega, bahagia, tapi juga sedih karena tahu bayi ini bukan sepenuhnya milikku. Namun melihat wajah bahagia mereka, aku merasa pengorbananku terbayar. Beberapa minggu setelah kelahiran, Tuan Ahmed memanggilku dan mengatakan bahwa ia ingin meresmikan hubungan ini. Ia menginginkan aku tetap berada di sisinya, bukan hanya sebagai ibu dari anaknya, tapi juga sebagai istri sah di mata agama dan hukum. Awalnya aku terkejut. Namun ketika ia menjelaskan bahwa ini demi kebaikanku dan anak, hatiku luluh. Mereka bahkan menyiapkan kejutan, mendatangkan orang tuaku dari Purworejo untuk menghadiri pernikahan. Saat melihat ayah dan ibu turun dari mobil di depan rumah besar itu, aku langsung berlari memeluk mereka. Tangis kami pecah, tanpa peduli siapa yang melihat. Pernikahan digelar sederhana namun penuh makna. Setelah itu, sesuai janji, orang tuaku diberangkatkan haji. Setiap kali aku menelepon, suara ayah terdengar begitu damai dari Mekah, mengucapkan doa untukku. Aku tahu, inilah hadiah terbesar yang pernah bisa kuberikan untuk mereka. Kini hidupku jauh berbeda dari dulu. Aku tinggal di rumah megah, mengenakan pakaian indah, dan tak perlu lagi memikirkan uang untuk makan. Tapi di dalam hatiku, aku tetaplah Lilis, gadis desa yang dulu bangun pagi untuk membantu ibu menjemur padi di halaman. Setiap bulan, aku mengirim uang untuk adik-adikku agar mereka bisa sekolah setinggi mungkin. Aku juga membangun rumah baru untuk ayah dan ibu, agar mereka tak lagi tidur dengan atap bocor. Banyak orang mungkin melihat hidupku sekarang penuh kemewahan, tapi hanya aku yang tahu harga yang harus kubayar, air mata, rasa takut, dan pengorbanan. Aku belajar bahwa takdir Allah selalu punya rencana, meski sering datang dalam bentuk yang tak kita duga. Dan yang terpenting, kebahagiaan sejati bukanlah harta atau kemewahan, melainkan senyum orang tua yang hidup tenang di hari tuanya.